Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Isdiana Kusuma Ayu di Dosenku Online. Kali ini kita akan belajar tentang gadai atau pan. Saya rasa pasti kita semua sudah tahu bagaimana itu gadai dan apa itu gadai. Tapi di sini akan saya jelaskan berkaitan tentang teori tentang gadai. Bahwa yang pertama, gadai itu merupakan jaminan yang diatur di dalam KUH Perdata. Berkaitan dengan pengertiannya, kita bisa melihat di dalam pasal 1150 KUH Perdata. Jadi silahkan diambil buku KUH Perdatanya dan dibuka pasal 1150 KUH Perdatanya. Sudah ketemu? Oke, silahkan dibaca terlebih dahulu ya. Dari pengertian yang tercantum di dalam 1150 KUH Perdata tersebut, unsur apa saja yang bisa kita ambil dari gadai? Oke, unsur yang pertama adalah hak seorang berpiutang. Siapa dia? Hak seorang berpiutang ini adalah maksudnya adalah si kreditur. Hak seorang berpiutang, lalu yang kedua ada atas barang bergerak. Jadi haknya si kreditur atas barang bergerak miliknya si debitur. Yang mana hak ini tadi, haknya si kreditur ini tadi untuk mengambil pelunasan dari barang yang diberikan oleh debitur untuk sebagai jaminan. Kreditur di sini atau si pemegang gadai ini dia memiliki kedudukan yang didahulukan kecuali terhadap biaya untuk melelang barang atau biaya lain yang harus didahulukan. Itu merupakan unsur di dalam gadai. Lalu apa sih memang tujuannya orang itu kok meminjam uang dengan menggunakan gadai? Kita pasti sudah tahu ketika kita membuat suatu perjanjian pasti dilakukan oleh minimal 2 orang. Di sini ketika kita membicarakan gadai ada pihak siapa saja? Yang pertama ada kreditur atau kita bisa sebut sebagai pemegang gadai, dan yang kedua ada debitur atau si pemberi gadai. Yang mana dengan adanya gadai ini, kreditur akan merasa terjamin atau dia memiliki jaminan bahwa debitur akan membayar utang senilai gadai yang diberikan oleh debitur kepada si kreditur. Lalu, benda apa saja yang bisa kita gadaikan? Yang pasti dia harus merupakan benda bergerak. Jadi ketika kita sudah belajar dulu di hukum perdata, khususnya benda, kita akan mengetahui bahwa benda bergerak itu dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah benda bergerak yang berwujud dan benda bergerak yang tak berwujud. Contohnya apa yang berwujud itu kira-kira? Oke, yang pertama adalah emas. Lalu apa lagi? Ya, mobil. Lalu laptop ya. Apapun benda bergerak yang dapat dipindahkan dengan mudah dan itu terlihat, dia akan masuk ke dalam benda bergerak yang berwujud. Sedangkan benda bergerak yang tidak berwujud itu merupakan surat piutang. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa benda bergerak adalah benda yang dapat diserahkan secara nyata atau hand to hand. Ketika kita sudah tahu tujuannya orang itu mau memakai gadai itu apa, lalu objeknya apa saja, yang terpenting juga adalah kita harus mengetahui sifat dan asas dari gadai. Yang pertama, gadai sebagai perjanjian asesoir. Maksudnya apa? Jadi kita sudah tahu nih, kalau gadai atas seluruh perjanjian jaminan itu merupakan perjanjian asesoir. Apa itu perjanjian asesoir? Perjanjian asesoir merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok. Ketika kita ingin membicarakan dengan jaminan, berarti perjanjian pokoknya apa? Utang piutang. Yang kedua adalah gadai sebagai hak kebendaan. Maksudnya apa? Jadi, gadai itu dapat dipertahankan terhadap setiap orang, khususnya adalah si
kreditur. Kreditur yang merupakan pemegang gadai dapat menjual barang gadai jika debitur tidak memenuhi kewajibannya dan mengambil pelunasan piutang dari pendapatan penjualan barang gadai. Sehingga tidak lagi si kreditur mencari-cari si debitur ketika debitur itu tidak segera melakukan kewajibannya. Yang pasti kreditur sudah memberikan peringatan berkali-kali. Ketika kreditur sudah tidak dihiraukan lagi oleh si debitur, maka kreditur dapat menjual atau melelang barang yang digadaikan oleh si debitur. Itulah mengapa gadai sebagai hak kebendaan. Jadi bendanya itulah yang menjadi jaminan. Yang selanjutnya, gadai mempunyai kedudukan preferensi. Ini kaitannya dengan kedudukannya si pemegang gadai. Jadi setiap kreditur yang memegang gadai, dia pasti akan didahulukan terhadap pembayaran piutangnya dari kreditur-kreditur lainnya. Berarti di sini debiturnya sedang mengalami pailit. Jadi ketika debitur itu pailit, maka kreditur yang memegang gadai dia akan didahulukan daripada kreditur yang tidak memegang gadai. Gitu ya. Lalu ini akan ada kaitannya dengan poin keempat. Jika debitur pailit, pemegang gadai dapat melaksanakan hak-haknya. Apa yang dimaksud dengan melaksanakan hak-haknya ini? Maksudnya adalah si kreditur atau pemegang gadai itu dapat melelang barang gadai atas kekuasaannya sendiri tanpa perantara pengadilan. Jadi kita sudah tahu ya cara kinerjanya pegadaian. Ketika si debitur tidak sanggup lagi membayar yang namanya utangnya kepada kreditur, maka pegadaian itu dapat mengambil barang yang diberikan oleh si debitur sebagai barang jaminannya untuk dijual dan membayar pelunasan si debitur dari penjualan itu tadi. Itu ya. Dan poin kelima yaitu adalah perjanjian gadai bersifat real. Maksudnya adalah kita sudah tahu bahwa ketika ini masuk perjanjian real berarti di sini harus ada penyerahan barang secara nyata. Berarti harus ada barang yang diserahkan ke kreditur. Itu dimaksud dengan perjanjian gadai bersifat real. Dan yang terakhir, bentuk perjanjian gadai itu bebas. Dia tidak ditentukan harus otentik, melainkan di bawah tangan pun yang hanya dikeluarkan oleh kantor yang membuka gadai itu pun juga bisa berlaku. Jadi maksudnya adalah gadai itu dapat dibuat dalam bentuk lisan ataupun tertulis. Jika tertulis boleh dia dalam bentuk yang otentik ataupun di bawah tangan. Tapi lebih disarankan itu adalah perjanjian yang tertulis. Dari sifat dan asas tadi, kita juga akan mengetahui syarat terjadinya gadai. Apa syarat terjadinya gadai? Gadai dapat disebut terjadi atau berlangsung ketika si debitur melakukan penyerahan objek gadai terhadap krediturnya. Berarti di sini syarat terjadinya gadai adalah adanya penyerahan objek gadai ke kreditur. Gadai itu akan berakhir ketika yang pertama yang pasti ya, utang dibayar lunas oleh debitur. Lalu yang kedua, barang gadai dilepaskan secara sukarela oleh si debitur. Dan yang ketiga, barang gadai musnah. Atau bisa jadi karena ada bencana alam ataupun yang lainnya. Dan yang keempat adalah karena suatu sebab barang gadai menjadi milik si pemegang gadai. 4 hal inilah yang membuat gadai itu berakhir. Saya kira cukup untuk materi kali ini. Jika ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, bisa disampaikan di kolom komentar di bawah atau melalui rpsonline.ac.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.